Ya, topik kita adalah tentang ekuitas ya. Ekuitas merupakan pokok bahasan yang pertemuan ketiga. Eh, yang menjadi agenda dalam pembahasan bab 3 ini, bab 3 ya, atau pertemuan ketiga ini, kita akan melihat pertama itu adalah karakteristik dari perguruan PT atau perusahaan terbatas. Kemudian ada transaksi ekuitas, kemudian kita akan melihat dividen. Kemudian sedikit yang poin 5 ya, analisis ekuitas. Kalau untuk yang poin 3 pemerintah saya rasa saya lewatkan saja ya. Saya rasa itu tidak begitu relevan ya. Yang pertama kita lihat untuk sasaran pembelajarannya ya. Dari pembelajaran ini yang diharapkan dari mahasiswa itu yang pertama adalah dapat menjelaskan komponen dari ekuitas ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi komponen dari ekuitas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencatat, menyajikan ya. Itu dan mencatat dan menyajikan. Kemungkinan selanjutnya adalah kalau misalnya ada yang perlu diungkapkan, nah itu perlu juga teman-teman bisa untuk mengungkapkan transaksi terkait dengan penerbitan saham. Saham itu nanti banyak jenisnya, ada saham biasa, ada saham treasury, ada saham preference ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran kita adalah mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi pembagian dividen. Nah, kemudian yang poin 5-nya adalah menyajikan dan menganalisis ekuitas. Jadi yang poin 4 saya lewatkan ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah bentuk organisasi perusahaan. Nah, di perusahaan itu dia ada 3 bentuk organisasinya. Organisasi bisnis lah kalau kita sebutkan seperti itu. Pertama adalah perusahaan yang sifatnya perseorangan. Yang kedua itu perusahaan yang sifatnya persekutuan atau partnership. Yang ketiga adalah perusahaan yang bentuknya perusahaan terbatas. Ya. Memang apa sih kalau kita lihat dari ketiga jenis organisasi bisnis atau perusahaan ini, dia memang akan memiliki dampak yang berbeda-beda ya terkait dengan ekuitasnya. Kalau perseorangan tentu perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang. Ya, satu orang tentu kalau sebagai satu orang ya milik satu orang. Jadi untuk pengelolaannya itu atau kepemilikannya itu bisa saja tidak dalam bentuk saham sebenarnya. Ya, orang perorangan ya langsung saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan ini nanti jenisnya ada kerjasama ya antara 2 orang atau lebih, bisa 3 gitu ya. Nah, bentuknya itu bukan perusahaan terbatas ya. Itu kerjasamanya bisa saja CP ya, perusahaan komanditer gitu ya, itu kerjasama untuk melakukan sebuah kegiatan yang ditetapkan bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga itu baru perusahaan terbatas. Nah, kalau perusahaan terbatas ini memang eh, ada ketentuannya tersendiri, yaitu yang diatur dengan undang-undang ya, bagaimana pendirian PT, perusahaan terbatas, kemudian dalam nanti ada bagaimana sih sebenarnya di PT itu pembagian saham-sahamnya, itu diatur. Kemudian kepemilikan ya, kepemilikannya pengaturan seperti apa, hak dan kewajibannya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga diatur di dalam sebenarnya ada di dalam undang-undang PT seperti itu. Nah, kalau kita melihat mengacu kepada undang-undang PT tahun 2007 tahun 2007 ya. Nah, perusahaan terbatas itu dia didirikan minimal 2 orang. Nah, PT itu pembagiannya adalah kepemilikannya itu dengan menggunakan saham. Ya. Sahamnya itu nanti akan dicatatkan di dalam akta notaris ya. Ini berarti 2 orang yang akan mendirikan PT nanti akan pergi ke notaris untuk mencatatkan kepemilikan sahamnya atau perjanjian ya antara
kedua orang tersebut gitu. Jadi harus ada akta notarisnya nih. Jadi harus semua itu. Kemudian selanjutnya perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri, ya, Menteri Hukum dan HAM ya, untuk mendapatkan pengesahan. Nah, ini pengesahan atas pendirian perseroan terbatas. Nah, itu prosesnya bagaimana permintaan pengakuan oleh kepada menteri ini dilakukan setelah perusahaan itu telah ditandatangani oleh notaris ya. Artinya sudah dua orang yang mendirikan perusahaan tersebut sudah membawa ke notaris dan sudah dibuatkan perjanjiannya di depan notaris, baru bisa didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Nah, pengesahan ini penting karena nanti akan berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan, gitu ya. Karena bisnis perusahaan ini kalau kan nanti akan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau sudah berkaitan dengan perusahaan-perusahaan lain, tentu nanti akan ada kewajiban, gitu ya, hak, gitu ya, atau persyaratan-persyaratan dari perusahaan lain untuk bekerja sama. Gitu. Nah, itu pentingnya, gitu ya, pentingnya mendaftarkan ke Kemenkumham. Gitu. Kemudian nanti ada juga kewajiban-kewajiban perpajakan yang mengharuskan adanya ketentuan seperti ini. Selanjutnya kita lihat karakteristik dari saham. Ya. Kalau kita tadi berbicara tentang PT-nya, perusahaan terbatas, nah sekarang kita lihat apa yang menjadi bentuk kepemilikan dari perusahaan terbatas tadi. Kan bentuknya adalah saham. Ya. Misalnya si A mendapatkan saham 30% atau si B mendapatkan saham 70%. Nah, kita lihat nih sahamnya itu karakternya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah hak pembagian proporsional. Artinya biasanya begini, kalau misalnya ada kerugian, nah, atau ada laba, maka pembagian laba atau pembagian kerugian tersebut itu proporsional sesuai dengan seberapa besar kepemilikan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham tersebut. Kalau misalnya si A mendapatkan kepemilikan itu 30%, berarti dia akan mendapatkan laba juga 30%. Atau dia mengalami atau perusahaan mengalami kerugian, tentu dia juga menanggung kerugian tersebut sebesar 30%. Nah, kemudian dalam hak manajemen, nah itu ada hak voting. Hak voting itu adalah hak untuk menyatakan suara atau misalnya memilih dewan direksi misalnya atau memilih direktur. Nah, itu kan ya memang di dalam perusahaan itu ada namanya nanti adanya RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Memang keputusan di dalam rapat umum pemegang saham tersebut itu kan sifatnya pertama adalah musyawarah mufakat. Namun demikian kan tidak menutup kemungkinan bahwasannya musyawarah mufakat ini dapat berjalan secara baik. Kalau tidak dapat diputuskan dalam musyawarah mufakat, maka akan ada hak voting. Nah, hak voting ini, hak menyatakan suara ini sesuai dengan proporsional dari kepemilikan saham tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hak atas aset saat likuidasi ya. Kalau misalnya perusahaan dilikuidasi, itu pembagian asetnya itu sesuai proporsinya. Kalau misalnya pemegang saham 30%, saya contohkan tadi, itu berarti dia mendapatkan hak aset tersebut hanya 30%. Kemudian yang dapat 70% tentu dia akan mendapatkan aset kalau terjadi likuidasi itu sebesar 70%. Kemudian adalah hak penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Ini kalau misalnya perusahaan menerbitkan saham ya, saham baru gitu kan. Nah, itu hak untuk mendapatkannya itu ya sesuai dengan kepemilikan saham tersebut gitu. Kemudian karakteristik saham yang kedua adalah memiliki risiko kerugian terbesar. Nah, artinya di sini saham ini kan tentu pengelolaan sebuah perusahaan terbatas yang kepemilikannya itu dibagi dengan saham-saham, tentu
perusahaan ini ada kemungkinan untuk untung, laba ya, dan ada kemungkinan untuk rugi. Nah, oleh sebab itu, maka karakteristik dari saham ini juga mengikuti dengan kondisi perusahaan. Kalau misalnya perusahaan yang mempunyai potensi untuk rugi, kemudian untuk untung, itu artinya kan resiko kerugiannya besar ya. Jadi kalau perusahaan rugi ya rugi gitu semua perusahaan sahamnya. Nah itu karakteristik yang ketiga, yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Kalau tadi rugi, sekarang keuntungan. Ya, kalau misalnya perusahaan memperoleh laba, tentu nanti akan ada pembagian dividen. Dividen itu apa? Itu adalah pembagian atas keuntungan perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Kemudian selanjutnya tidak ada jaminan memperoleh dividen atau aset atas keuntungan perusahaan. Nah ini memang begini teman-teman semuanya, jaminan memperoleh dividen atau aset saat pembubaran perusahaan memang tidak serta-merta langsung itu dibagikan kepada pemegang saham, tidak serta-merta seperti itu caranya. Walaupun dia memiliki potensi untuk mendapatkan itu sesuai dengan proporsi sahamnya, tetapi perolehan dividen atau aset ini tentu dilihat dulu. Dia ada, misalnya dia ada kewajiban ya, kewajiban kepada kreditor gitu ya, atau ada utang gitu ya. Nah itu utang misalnya ke pemerintah atau ke perbankan gitu ya. Itu kalau perusahaan itu dibubarkan atau dilikuidasi, dia aset-aset tersebut itu mesti diberikan terlebih dahulu kepada kreditor atau kepada peminjam pemberi uang. Nah seperti itu. Jadi pemilik saham ini dia mendapatnya itu terakhir gitu, pembagiannya. Kalau ada pembagian dividen dia dapat posisi dalam terakhir, dan juga kalau ada terjadi pembubaran perusahaan, pembagian asetnya juga terakhir. Kalau misalnya utang-utang perusahaan kepada kreditor atau perbankan itu sudah dilunasi. Nah itu yang dikatakan tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Nah, sekarang kita lihat nih, apa yang menjadi komponen ekuitas. Komponen ekuitas itu ada modal. Modal di store itu sama dengan saham biasa atau saham preferred ya. Nanti ada namanya agio saham. Agio saham itu adalah selisih nilai nominal dari saham dengan harga jualnya, harga pasarnya. Itu namanya agio saham. Kemudian nanti kalau lebih rincikan lagi, nanti ada laba ditahan ya. Di komponen ekuitas itu ada laba ditahan, kemudian ada saham, ada ego saham, saham treasury-nya, kemudian ada laba komprehensif lainnya atau kepentingan pengendali gitu. Tetapi secara garis besarnya komponen ekuitas itu adalah ada modal di store sama dengan saham biasa plus saham preferred. Kemudian selanjutnya prosedur penerbitan saham. Nah, untuk menerbitkan saham, memang itu tidak mudah juga. Maksudnya itu harus ada lewat prosedur administrasinya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini perlu adanya persetujuan RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Nah, dan menunjuk penjamin emisi, gitu ya. Misalnya di bursa efek ya. Nah, itu kan diterbitkan nanti di bursa efek kan. Artinya nanti dia saham diterbitkan, kemudian siapa sih yang penjamin emisinya, underwriter. Jadi pertama itu harus ada persetujuan RUPS-nya, ya rapat ya pemilik saham tersebut, nanti dan menunjuk siapa penjamin emisinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahap pengajuan atau pernyataan pendaftaran otoritas ya. Ini sebenarnya ke Bapepam LK. Tapi kalau sekarang itu namanya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini harus ada diajukan ya. Jadi pertama adalah harus ada persetujuan, kemudian selanjutnya adalah pendaftaran ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, nama lain dari Otoritas Bapepam LK sekarang. Kemudian tahap ketiganya adalah tahap penawaran atau penjualan saham. Kemudian baru tahap keempat adalah pencatatan
saham di bursa efek. Gitu. Ini tahapan-tahapannya. Kenapa sih kok di bursa efek? Ya memang seperti itu. Untuk saham-saham yang ingin dijual ke publik, itu memang harus melalui bursa efek Indonesia. Karena disitulah nanti diperdagangkan saham-saham yang diterbitkan tersebut. Nah, itu. Ya, nanti masyarakat yang ingin membeli sebuah saham, ya tinggal lihat saja di bursa efek Indonesia itu saham-saham apa saja yang mau diperdagangkan, mau membeli saham siapa. Biasanya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan gitu. Penerbitan saham. Misalnya saya memiliki saham misalnya Adaro, ADR kodenya, ADR kalau nggak salah ya. Nah itu bisa kita lihat harganya berapa, jumlah yang diterbitkan berapa, itu bisa. Nah kemudian selanjutnya adalah kalau ada terjadi biaya-biaya sampai dengan penjualan saham tersebut, tentu ini biaya-biaya tersebut akan mengurangi pendapatan atas penjualan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai par saham. Nah, nilai par saham ini tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Nah, ya, nilai par saham ini tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Nilai wajar artinya begini, nilai par itu adalah kan nilai yang tercatat ya di dalam saham tersebut ya. Sementara itu, kalau nilai wajar itu nanti akan terlihat dari pasarnya. Misalnya nilai par itu sebenarnya 1.000. Sementara itu nilai wajarnya saham ini dengan kondisi perekonomian misalnya 1.200. Itu kan tidak ada hubungannya sebenarnya. Kemudian yang kedua, penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Ya, itu nanti ada kewajiban kontingensinya. Kemudian ada juga namanya saham preferen atau saham biasa. Sebenarnya ini akan merefleksikan nilai par atau saham yang diterbitkannya. Ada saham preferen, ada saham biasa. Gitu. Kemudian ada agio saham. Agio saham itu merupakan selisih lebih antara nilai par dengan nilai pasarnya. Ya. Kemudian selanjutnya saham tanpa nilai par. Ini kalau saham tanpa nilai par itu biasanya diterbitkan untuk menghindari kewajiban kontingensi. Kemudian untuk menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par PS nilai pasar ya. Catatannya seperti apa. Nah, memang ada juga sih perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham tanpa nilai par. Nah, oleh sebab itu, saham yang diterbitkan tanpa nilai par ini harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Ya, karena dia nilai parnya nggak ada. Karena dia tidak ada nilai parnya, kita tidak bisa membandingkan dengan nilai pasarnya, sehingga kita tidak dapat melihat apakah ada agio saham atau disagio saham. Nah, kemudian selanjutnya adalah saham, ini contoh ya, contohnya dari PT Merapi memiliki 1.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar saham, maka akan dicatat. Nah, di sini nilai parnya kan tidak ada ya, nilai nominalnya kan tidak ada kelihatan. Jadi kita catat aja nih, kita menerbitkan saham 500 ya, dengan harga 500 ya. 1.000. Kalau kita 200 saham dengan harga 500. Nah, kita kalikan saja 200 dikali 500 itu kan 100.000. Jadi kita mendapatkan 100.000 untuk kasnya. Kemudian debitnya adalah saham biasa karena di sini keterangannya adalah saham biasa. Jadi sederhana itu aja untuk saham tanpa nilai par. Tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan, ya, atau misalnya nilai ditetapkan atau nilai par lah, gitu, maka pencatatan menjadi berbeda. Gitu. Yang pertama kita harus lihat kasnya diterima tetap ya, 200 lembar saham dikali dengan harga 500 itu kan 100.000. Nah, kemudian saham biasanya ditetapkan di sini adalah nilai ditetapkannya ada 200.
200 kali 200 berapa? 40.000 kan? Nah, itu nilai saham biasanya nilainya itu sebesar nilai yang ditetapkan dikali dengan jumlah sahamnya. 200 dikali 200 kan 40.000. Nah, kemudian selisihnya inilah nanti yang akan kita kategorikan sebagai agio saham biasa. Karena ini saham biasa ya. Nah, agio saham biasa. Karena ini posisinya di kredit, itu namanya agio saham biasa kan. Nah, tetapi kalau misalnya selisihnya nanti di posisi debit, itu namanya nanti ada disagio saham biasa. Agio ini adalah keuntungan, ya. Kenapa keuntungan kok di kredit? Karena kan pendapatan itu saldo normalnya adalah kredit ya. Nah itu. Tapi kalau kerugian nanti di agio-nya di posisi debit. Kemudian selanjutnya adalah saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Artinya begini, teman-teman semua. Saham itu diterbitkan bisa dia berbarengan dengan sekuritas lainnya. Ya, misalnya saham kan ada dua jenisnya, ada saham biasa, kemudian ada saham preferen. Nah, ini bisa diterbitkan secara berbarengan. Menerbitkan saham dengan misalnya saham biasa diterbitkan dengan saham preferen berbarengan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dari penerbitan secara berbarengan ini adalah berapa harganya itu. Nanti ada namanya metode untuk alokasinya, itu ada namanya metode proporsional, kemudian ada namanya metode penambahan. Nanti mari kita coba lihat ya. Nah ini, coba kita lihat contohnya, saham diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode proporsional. Ini PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajar 600. Serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dengan 200 saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajarnya 1000. Dijual dengan lamsam. Nah, lamsam itu adalah dijualnya itu secara sekaligus harganya 400.000. Ya, artinya dia dijual secara berbarengan nih. Ya, jadi berbarengan misalnya lembar saham yang diterbitkan ini dia dijualnya dengan harga 400.000. Nah, sekarang kita menentukan masing-masing sahamnya berapa. Nah, itu kita lihat dengan metode proporsional ini. Nah, untuk saham biasanya berapa, kemudian untuk saham preferennya berapa. Cara menghitungnya adalah, kita lihat di sini, yang pertama adalah saham biasa. Jumlah saham yang diterbitkan adalah 500 ya, 500 lembar. Dikali dengan nilainya, harga ini nilai parnya ya, nilai wajarnya, nilai wajarnya berapa? 600 ya. Nah, dikalikan 500 kali 600 itu jadi 300.000. Benar kan? 300.000. Kemudian yang kedua kita hitung lagi saham preferen berapa lembar? 200 lembar saham yang diterbitkan saham preferennya. Nilai wajarnya berapa? Nilai wajarnya 1000. Ya, 1000 kan? Nah, kita kalikan menjadi dapat 200.000. Kemudian kita jumlahkan nih harga yang totalnya ini. Saham biasa ditambah saham preferen. 300.000 ditambah 200.000 kan 500 ya. Nah, kita hitung nih nilainya berapa persen nih? 300.000 dari 500.000. 200.000 ini dari 500.000 ini berapa persen? Jadi caranya adalah 300 dibagi dengan 500 dikali 100%. Itu dapatlah proporsi saham biasa itu ada 60%. Ya. Kemudian proporsi saham preferennya 200 dibagi dengan 500 dikali 100 maka dapat 80%. Itu proporsionalnya, pembagi proporsionalnya. Kalau sudah dapat proporsionalnya tersebut, persentase proporsionalnya, baru kita kalikan dengan harganya. Nah, harga penerbitannya jadi tadi berapa? 400.000. Nah, saham biasa 400.000 dikali 60%, berarti untuk saham biasa harganya itu 240.000 yang menjadi harga saham biasa. Sementara itu untuk saham preferen 400.000 kali 40% harganya adalah 160.000. Ini yang dimaksud dengan metode proporsional untuk menentukan alokasi harga.
yang sahamnya itu diterbitkan secara bersamaan atau langsung. Nah, ini jurnalnya ya. Bagaimana jurnalnya dari PT DEF tadi? Pertama kita catat kasnya. Kasnya kan 400.000 kan semuanya yang diterima. Kemudian saham preferennya berapa? Ya, saham preferennya tadi kan 200 ya. Dikali dengan harga itunya. Harga nilai parnya. Nilai parnya itu 200. Jadi 200 kali 200 40.000. Kemudian agio saham preferennya berapa? Nah, ini baru kita lihat. Tadi kita sudah menghitung bahwasannya harga untuk saham preferen ini adalah 160.000. Nah, 160.000 ini baru dikurangkan dengan nilai sahamnya 40.000. Maka selisihnya itu adalah agio saham preferen. Selisihnya 120.000 kan? Kemudian selanjutnya adalah kita hitung lagi saham biasa berapa jumlah saham yang dijualnya 500. Sedangkan nilai parnya atau nilai nominalnya itu ada 100. Berarti 50.000. Nah, kita hitung lagi berapa agio untuk saham biasa. Nah, agionya itu tinggal dikurangkan. Tadi berapa nilai jualnya untuk saham biasa? Itu 240.000 dikurang 50.000. Jadi agio saham biasanya adalah 190.000. Gitu. Kalau teman-teman jumlahkan ini antara debit dan kreditnya pasti sama 400.000. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Agio itu mesti harus dipisahkan. Kalau misalnya saham itu diterbitkan bersama-sama, nanti kita harus pisahkan dulu harganya berapa nanti untuk menentukan agio sahamnya. Agio saham preferen dan agio saham biasa. Nah, ini ada metode lain. Nah, ini namanya metode penambahan ya. Itu metode yang kedua. Nah, ini contohnya masih sama ya dengan saham tadi. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar 100 dan nilai wajar sebesar 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajarnya tidak diketahui. Yang dijual dengan harga lamsam masih 400.000 ya. Nah, kita hitung dulu saham biasanya berapa tadi? 500 dikali nilai wajarnya 600 berarti 300.000. Sedangkan saham preferennya kita tidak tahu nilai wajarnya berapa. Sehingga totalnya kalau dijumlahkan hanya 300.000 kan. Nah, sekarang bagaimana mengalokasikan yang 400.000 ini? Pertama kita lihat dulu nih. Nah, dia 400.000. Kalau saham biasa itu udah kelihatan ya 300.000 langsung. Ya 300.000 kita tidak ada mendapatkan proporsionalnya kan kita tidak tahu. Saham biasa langsung dinilai sesuai dengan harga jualnya itu misal 300.000. Kemudian untuk saham preferennya berapa? Tinggal dikurangkan 400.000 dikurang 300.000 berarti 100.000. Jadi kalau misalnya tidak diketahui dengan nilai wajar atau harga pasar dari saham tersebut, maka dia langsung seperti ini perhitungannya. Nah, ini untuk pencatatannya ya. Untuk yang tidak diketahui nilai wajar dari saham preferennya, kasnya sama ya 400.000 diterima jualan saham dan saham preferennya 200 kali 200 40.000. 200 itu ada 200 lembar sahamnya, 200 itu ada satunya lagi itu adalah nilai parnya. Kemudian agio saham preferennya kita kurangkan saja. Untuk saham preferen berapa tadi? 100 dikurang 40 berarti 60.000. Kemudian saham biasanya 500 lembar dikali dengan nilai parnya itu 100 dapat 50.000. Nah, agio sahamnya 300 dikurang 50.000 setelah 250.000. Nah, selanjutnya ada lagi penerbitan saham dengan transaksi non cash. Nah, jadi kita tadi sudah melihat penerbitan saham dengan cash, sekarang ada juga penerbitan saham dengan transaksi non cash. Misalnya transaksi non cash ini mungkin baru gitu, misalnya ditukar dengan gedung misalnya. Saya terbitkan saham nih, tapi kamu kasih gedung atau dikasih hak paten gitu ya. Nah, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan cara non cash ini adalah pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Jadi diingat di sini adalah nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal,
gunakanlah nilai wajar saham yang diterbitkan. Jadi kita lihat dulu di sini nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Kalau tidak ada, baru kita menggunakan nilai wajar dari saham tersebut. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi nilai wajar yang pertama itu ada nilai wajar barang atau jasa yang ditukarkan, ya, yang diterima itu ya. Kita lihat contohnya ada nih. PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar saham dengan nilai par 500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. Ya. Nah, kasus satunya, PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar 750. Nah, kita lihat tadi kepada konsepnya adalah kalau kita tidak dapat menentukan nilai wajar aset atau jasanya, maka kita akan gunakan nilai wajar dari sahamnya. Maka patennya dinilai perolehannya berapa? Ini kan 2.000 ya. 750 dikali 20.000 itu kan 1.500.000. Itu nilai patennya, paten yang kita terima. Kenapa kita di sini debitnya paten? Karena kan kita menerbitkan saham, kita mendapatkan paten. Berarti paten itu debit. Paten itu kan aset ya, aset tak berwujud. Kemudian baru di saham biasanya di kredit, saham biasanya dinilai sebesar jumlah sahamnya 20.000 dikali dengan nilai parnya 500, dapatlah 1 juta. Kemudian nanti diselisihkan nilai harga patennya dengan saham biasanya, selisihnya kan ini 500.000 ya. Nah, 500.000 ini adalah merupakan agio saham biasanya. Kemudian selanjutnya, masih contohnya, ini kasus kedua, contoh yang sama. Kasus kedua, PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar patennya. Nah, kalau nilai wajar patennya ditentukan, kita akan menggunakan nilai wajar patennya kan untuk menentukan harganya. Berarti jurnalnya didebat paten sebesar nilai wajar patennya 1.200, saham biasa tetap dihitung dengan jumlah saham yang diterbitkan dengan dikalikan nilai parnya berapa, 500 juta kan. Kemudian selisihnya baru agio saham sebesar 200.000. Kemudian saham ini kasus yang ketiga. Ini sama contohnya dari yang tadi. Cuman di sini kasus yang ketiga, PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan nilai wajar patennya, tetapi konsultan independen menentukan nilai wajar paten sebesar 1.250.000 berdasarkan metode diskonto arus kas. Ini sebenarnya perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar sahamnya berapa sih nilai wajarnya, kemudian nilai wajar paten tidak dapat ditentukan juga di perusahaan. Cuman dia mengundang konsultan nih. Nah, mengundang konsultan, tolong dong ini paten kira-kira nilainya berapa. Jadi konsultan ini memberikan nilai bahwasanya paten ini dapat nilai sebesar 1.250.000. Nah, kita akan gunakan nilai penilaian dari konsultan independen ini sebagai nilai patennya. Jadi untuk jurnalnya paten sebesar 1.250.000, kemudian saham biasa 20.000 lembar saham dikali nilai partnya 500, itu dapatlah 100 juta. Kemudian selisihnya itu adalah agio saham ya, sebesar 250.000. Kemudian selanjutnya ada pembelian kembali saham. Nah, pembelian kembali saham ini saham yang beredar ini memiliki beberapa alasannya. Pertama, untuk meningkatkan earning per share ya, laba sahamnya. Kemudian atau return on equity-nya, tingkat pembeliannya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk menimbulkan margin potensial. Ya, ini memang kepentingan masing-masing perusahaan ya. Saya mau menarik nih saham yang beredar untuk diberikan kepada kompensasi karyawan misalnya, atau untuk misalnya ada merger sebuah perusahaan, gitu. Kan itu menggunakan saham. Kemudian yang ketiga adalah menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Misalnya saham yang beredar itu ada 60% dimiliki oleh publik misalnya. Kan kalau 60% itu
kemungkinan kalau publiknya itu bekerja sama semuanya, itu kan bisa perusahaan diambil alih. Nah, upaya kepemilikannya kurang, ya, dari 60%, kalian tinggalkan sajalah 30% ke publik, kita tarik nih 30% lagi, supaya publik tidak bisa mengambil alih perusahaannya, gitu. Atau mengurangi jumlah pemegang saham misalnya. Jadi 30%, berarti itu banyak yang ditarik ya dari pemegang saham publik ya. Nah, itu kan berkurang tuh jumlah pemegang saham. Gitu. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi harga pasar untuk meningkatkan permintaan. Nah, ini sebenarnya permainan ya, permainan dilihat dari di Bursa Efek Indonesia potensinya. Dan kan kalau istilahnya kalau dibeli, berarti ini kayaknya banyak nih peminatnya, kenapa ini dibeli lagi, kan itu kelihatannya ya, sehingga harga saham itu akan stabil atau akan meningkat ya. Karena kondisi tertentu di Bursa Efek itu kalau saham-saham yang nggak berminat, yang nggak diminati oleh publik atau investor, itu nilainya akan jatuh. Nah, untuk mengcover nilainya jatuh itu dibeli lagi nih sama perusahaan. Seolah-olah itu akan terjadi permintaan pembelian, kan itu nanti harganya akan naik sehingga permintaannya tinggi kan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Times Treasury ya. Ini saham Treasury ini, nah ini reakuisisi saham yang telah dibeli ya, kemudian ditarik kembali atau dijual kembali di masa depan. Itu sebenarnya dikatakan saham Treasury ya. Nah, jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut dengan saham Treasury. Kemudian saham Treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Ya. Dia tidak, saham Treasury ini tidak masuk dalam aset ya, dan kemudian nanti dia akan mengurangi nilai aset bersihnya karena dia nanti ada perhitungannya ya. Kita lihat contohnya. Kemudian kepemilikan saham Treasury tidak memberikan hak pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham Treasury ini tidak ada hak khusus, itu ya. Kemudian ini sesuai dengan PSHK 50 dan 55. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Itu peraturan dari PSHK 50 dan 55. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian atau penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Jadi terkait dengan saham treasury ini tidak boleh diakui. Nah, tidak boleh ya. Kemudian saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok saham konsolidasi, artinya dalam lingkup bisnis dia itu ya, lingkup anak perusahaannya gitu ya. Imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Jadi sebenarnya kalau ada terjadi imbalan, maka dia harus diakui secara langsung di ekuitas. Itu ketentuan dari PSHK. Kemudian selanjutnya nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau ada saham treasury itu harus diungkapkan ya di laporan terpisah nih, di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini pengungkapannya itu sesuai dengan PSHK 7 ya. Pengungkapan pihak-pihak yang berhasil. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh ya, selanjutnya contoh dari saham treasury. PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 pada harga 500% per lembar sahamnya. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Nah, untuk pencatatan ekuitasnya bagaimana? Pertama kita lihat saham biasanya nilai par 200, lembar sahamnya 20.000, tinggal dikalikan 4 juta. Kemudian agio saham biasanya berapa? 6 juta. 6 juta itu kan selisih ya. Selisih harganya berapa itu? 100 juta ya. Ya, selisihnya ini 20.000 kali 200 kan 40.000. Kemudian selisih harga pasarnya 20.000 kali 500 kan 1 juta. Selisihnya 6 ya, 6 juta. Itu agio saham biasanya. Nah, kemudian laba ditahannya di sini kan 20 juta. Kemudian kan di sini disebutkan bahwasanya ada
Ditotalkan semuanya ya. Ditotalkan semuanya. Ini 20 juta ditambah 10 juta menjadi 30 juta. Ini total ekuitasnya ya. Kemudian nanti kita lihat contohnya lagi, satu lagi. Kemudian pada tanggal 2 Februari, PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000. Ini artinya ini saham treasury tadi. Ya, sebesar 500.000 lembar saham dengan harga 700 ya, 700. Jadi ini saham treasury namanya. Nah, kita catat tuh saham treasury-nya berapa? 700 dikali dengan 5 kan? 3.500 nilainya. Kemudian kasnya berapa? Kasnya sebesar 3.500 juga yang kita keluarkan untuk membeli saham tersebut. Nah, sekarang seperti yang konsep telah saya sampaikan tadi, bahwasanya saham treasury ini tidak boleh masuk dalam perhitungan ekuitas, dia harus dikeluarkan. Maka perhitungannya menjadi berubah. Saham biasa tersebut itu kan 200.000 ya, 20.000 dikali 200 ya kan. Itu kan 4 juta nilainya. Kemudian agio sahamnya kan 6 juta tadi ya, kita dapatkan 6 juta. Kemudian laba ditahannya kan 20 juta. Nah, dikurangi dengan saham treasury yang 5.000 lembar. 5.000 lembar, 3.500.000. Maka total ekuitasnya menjadi 26.500.000. Jadi lembar sahamnya itu, lembar saham biasanya ini sebenarnya tidak lagi 20.000 ya, dikurangkan ya. Karena kan sudah diambil dibagi. Jadi yang beredar itu hanya 15.000. Memang dia saham-saham biasa juga dua-duanya, tapi dia yang 5.000 itu sudah dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, ini masih ada contohnya, ini terkait dengan jurnalnya ya. Tanggal 2 Maret PT JKL menjual kembali saham treasury sebanyak 500 lembar dengan harga 1.000. Nah, tinggal dikalikan saja, kasnya diterima, saham yang sudah dibeli ditarik dari peredaran, kemudian dijual kembali dengan harga 500 ya, dengan harga 1.000, 500 lembar sahamnya ya. Jadi 1.000 kali 500 kan 500.000. Kemudian saham treasury-nya berapa? 350.000 kan? Nah, agio saham treasury-nya itu sisinya adalah 150. Oke. Saham treasury itu adalah 700 ya, kan nilainya tadi 700 ya, harga. 700 dikali dengan 500 lembar kan ya. 700 kali 5 kan 35. Jadi 50.000. Itu data angkanya dari situ. Kemudian tanggal 2 April, ini sebenarnya sama ya, ini pengembangan saja. Tanggal 2 April PT JKL menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga 600. Kasnya tetap ya 300.000, 500 kali 600. Kemudian saham treasury-nya kan 350.000, 500 kali 700 ya. Kemudian selisihnya itu agio saham treasury. Ini agio seharusnya posisinya di sagio ya. Agio di saham treasury di sisi debat itu bahasanya dia agio seharusnya. Tapi bahasa agio juga tidak apa-apa, tapi nanti dia mau saling mengurangkan ya. Di debat dikurang dengan di kredit. Jadi kalau kita lihat saham treasury-nya 2 April itu 50.000, 2 Maret 150.000, jadi saldo agio saham treasury-nya menjadi 100.000 kan. Nah, ini kan agio saham treasury-nya yang pertama itu 150.000. Nah, debat kredit ya. Sementara 2 April ini agio saham treasury-nya adalah 50.000 di debat. Jadi selisihnya adalah 100.000. Ini masih saham treasury ini. Pada tanggal 2 Mei PT JKL menjual kembali saham treasury sebanyak 1.000 lembar dengan harga 550. Jadi dikalikan saja untuk kasnya diperoleh sebesar 550.000 ya. 1.000 lembar dikali 550. Kemudian laba ditahannya. Laba ditahan kan sesuai dengan agio saham treasury-nya kan yang tersisa itu tadi adalah saham treasury-nya 1.000 kali 700 ya, 700.000. Kemudian laba ditahan, kan ada laba yang ditahan kan, itu sebesar 50.000. Sebesar 50.000, bentar. Nah, ini proporsinya dari 20 juta itu dapat 50.000. Nah, kemudian nanti baru dihitung agio saham treasury-nya. Agio saham treasury kan 100.000.
selisihnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita kalau tadi sudah membahas terkait dengan saham biasa, yaitu kemudian penerbitan sahamnya, penerbitan secara sendiri atau secara gabungan. Nah, sekarang selanjutnya adalah penerbitan saham. Kita bahas terkait dengan saham preferred. Saham preferred sekarang kita lihat. Karakteristik saham preferred. Nah, kita lihat dulu karakter saham preferred. Pertama, saham preferred terkait dengan dividen. Dividen dia menerima, saham preferred-nya akan mendapat dividen terlebih dahulu ya. Nanti ada namanya dividen kumulatif. Kalau misalnya, ya saham preferred ini setiap tahun misalnya dia harus mendapatkan dividen, tetapi ada satu masa tahunnya dia tidak mendapatkan dividen karena hal tertentu, misalnya perusahaan rugi. Nah, itu kan dividen saham preferred ini kan tidak dibayar berarti kalau perusahaan tidak memberi dividen kan. Nah, itu nanti pada pembayaran dividen tahun berikutnya itu pemilik saham preferred ini dapat menerima dividen namanya dividen kumulatif gitu. Ya, itu namanya dividen kumulatif. Itu yang pertama, karakter saham preferred. Yang kedua adalah aset ya. Kalau misalnya aset, misalnya perusahaan dijual atau dilikuidasi, perusahaan akan mendapatkan preferensi aset perusahaan tersebut yang memiliki saham preferred ini dia mendapatkan lebih dahulu daripada saham biasa. Nah, itu karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Saham preferred ini bisa dijadikan saham biasa, tetapi saham biasa nggak bisa dijadikan saham preferred ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian ada dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan. Call itu adalah sanggahan ya, pemilik saham preferred. Kemudian yang kelima adalah tidak memiliki hak suara. Ya, saham preferred ini dia tidak memiliki hak suara. Berbeda, itu bedanya dengan saham biasa. Tetapi kalau kita lihat karakteristik dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kan dia sudah memiliki kelebihan. Dan kelebihan ya saham preferred ini, tapi dia tidak memiliki hak suara. Suara itu misalnya suara menentukan dalam rapat ya, saham gitu ya. Kemudian selanjutnya ini masih ya karakteristik. Nah, ini contoh ya saham preferred. PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferred dengan nilai par 300 dengan harga 1.000 per lembar saham. BISHOP mencatat penerbitan saham sebagai berikut. BISHOP itu apa namanya PT penerbitnya ya. Nah, cara mencatatnya seperti ini. Kas diterima ya 5.000 lembar saham dengan harga jualnya per lembar kan 5.000 ya. Nah, itu 5 juta. Sementara itu saham preferred-nya dicatat berapa? 5.000 lembar dikali nilai par-nya 300 kita bisa 500. Kemudian selisihnya itu adalah agio saham preferred. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini sekarang. Alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Jadi gini teman-teman, dividen itu pembagiannya dia tidak mesti harus sesuai dengan laba yang ditahan ya. Misalnya laba ditahannya minimal 100.000 gitu. Tapi dividen yang dibagikan itu tidak mesti harus 1.000 gitu. Tidak, maksudnya itu tidak dimaksimalkan. Gitu. Nah, alasannya apa? Alasannya yang pertama adalah memelihara persetujuan dengan kreditur. Barangkali perusahaan tersebut memiliki perjanjian dengan kreditur. Nah, terkait dengan pembagian dividen ini, gitu. Nah, perjanjian ini kalau kreditur misalnya perbankan misalnya, ya memang dia mesti harus melihat kondisi perusahaan supaya aman, mungkin ada perjanjian tertentu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi persyaratan regulasi. Mungkin regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau regulasi yang diatur oleh otoritas jasa keuangan ya. Kemudian membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Jadi laba ditahan tersebut tidak mesti harus semuanya dibagikan bentuk dividen,
bisa digunakan sebagiannya untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, artinya mengelola perusahaan bagaimana sih supaya tumbuh lagi gitu, atau untuk melakukan ekspansi ke lebih luas lagi untuk mengembangkan perusahaan gitu. Kemudian yang keempat, mempengaruhi arus kas, likuiditas. Karena kan kalau misalnya laba ditahan semuanya dibagikan dalam bentuk dividen, itu kan cash flow-nya menjadi bermasalah karena di uangnya itu kan banyak kita keluarkan gitu ya. Gitu. Kemudian yang kelima, berjaga terhadap kemungkinan kerugian masalah likuiditas, ya itu hampir sama ya dengan yang poin 4. Jadi antisipasi sebenarnya yang poin 5. Nah, kebijakan dividen. Nah, dividen ini bermacam-macam ya. Perusahaan dapat menerbitkan dividen dalam bentuk dividen cash, kemudian ada dividen properti, kemudian ada dividen likuidasi, ada kemudian dividen saham. Ini semuanya poin-poin ini beda-beda ya. Kalau dividen cash berarti pembayarannya bentuk cash, dividen properti pembayarannya dengan bentuk properti. Kemudian dividen likuidasi itu dalam kondisi likuidasi ya. Nanti ada pembagian dividennya. Kemudian yang keempat adalah dividen saham. Jadi dividen diberikan dalam bentuk saham. Nah, di sini disebutkan bahwasanya semua dividen selain dividen saham mengurangi total. Sebentar ya. Nah, ini kalau selain ya, semua dividen selain dividen saham itu mengurangi total ekuitas perusahaan ya. Ya, ekuitasnya tentu berkurang loh. Kalau dividen cash, dividen properti, dividen likuidasi. Kalau dividen saham kan tidak, saham tetap sama. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui sebuah kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan masing-masing pemegang saham. Nah, itu kenapa dividen saham tersebut tidak mengurangi ekuitas, karena dia tidak mengeluarkan sumber daya, tidak mengeluarkan aset atau melunasi kewajiban. Dia hanya menambahkan saham, lembaran saham kepada pemegang saham. Nah, ini penerbitan pertama dividen cash. Nah, ini ada prosedurnya nih kalau penerbitannya. Pertama, Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen cash. Mengusulkan. Kemudian dividen cash yang diumumkan merupakan kewajiban. Nah, sebenarnya pertama Dewan Direksi mengusulkan ya untuk pengumuman dividen cash. Kemudian selanjutnya setelah diusulkan nanti akan diumumkan, kalau sudah disetujui diumumkan dividen cash ini. Kemudian selanjutnya perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen cash pada saham treasury ya. Oh, ini keterangan. Kalau saham treasury enggak ya, itu kan sudah kecualian tadi kita bahas depan ya. Saham treasury itu sudah dikeluarkan dari lembaran saham. Nah, yang perlu diingat teman-teman untuk melakukan jurnal, ini kan ada 3 nih, ada 3 tanggal poin, tanggal penting. Pertama tanggal pengumuman, ada tanggal pencatatan, ada tanggal pembayaran. Nah, ya, ada 3 tanggal nih, jangan sampai salah. Tanggal pengumuman itu kan pengumuman dividen itu ada pencatatannya, itu adalah pencatatan laba ditahan. Berapa sih laba ditahan yang akan dibayarkan sebagai dividen? Kemudian utang dividennya berapa? Misalnya saya membagikan dividen cash 100.000, berapa laba ditahannya berkurang nih? Laba ditahan 100.000, ya. Kemudian utang dividennya juga bertambah 100.000. Ini posisinya gambarnya agak ini ya. Laba ditahannya di posisi debat ya, utang dividennya posisi kredit. Kemudian tanggal pencatatan, tidak ada pencatatan. Pencatatan ini maksudnya pencatatan di sistem otoritas jasa keuangan ya. Artinya ini kan mesti harus diumumkan, dicatat dulu tuh berapa sih dividennya gitu. Itu tidak ada penjurnalan kalau tanggal pencatatan. Kemudian baru di tanggal pembayarannya, kapan nih tanggal pembayarannya? Baru di situ kita melakukan jurnal. Jurnalnya adalah sesuai dengan dividennya. Utang dividennya didebat, dibalikan ya, kemudian kas yang dikeluarkan di kredit. Seperti itu. Selanjutnya ini contoh ya. Tanggal 2 Juni PT PQR mengumumkan pembayaran kas dividen ya, dividen kas nih. Dividen kas sebesar Rp200 atas 200 lembar saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada sebuah pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Nah, jadi
Pertama tanggal pengumuman nih, kita catat nih, laba ditahan sebesar 40 juta ya, 200.000, pembayaran dividen kas sampai 200 ke atas 200 ya, 40 juta kan, 200 kali 200 itu kan 40 juta itu. Kemudian utang dividennya 40 juta. Kemudian tanggal pencatatan tanggal 22 ya. Tanggal 12 Juli, ini pengumumannya tanggal 2, tanggal 22 ini pencatatannya, tanggal pencatatan 22 Juni tidak ada jurnalnya. Kemudian tanggal pembayarannya 12 Juli ya. Tanggal pembayarannya 12 Juli baru kita catat utang dividen sebesar 40 juta, kemudian kas sebesar 40 juta. Nah, selanjutnya adalah dividen properti. Nah, kalau dividen properti ini kita membayarkan dividen itu dalam bentuk properti. Bisa saja bisa gedung ya, properti ya. Saya ini menerbitkan saham dividen, dapat rumah misalnya. Pemegang sahamnya dapat rumah satu buah gitu. Ya, berarti properti gitu. Nah, penilaian propertinya itu berdasarkan nilai wajar ya. Keuntungan atau kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Jadi sebenarnya nanti nilainya itu propertinya itu dinyatakan dalam nilai wajar ya. Nanti kalau misalnya terjadi keuntungan atau kerugian, nanti itu diakui di dalam laporan laba rugi. Tapi beda ya, beda nanti dengan misalnya kerugian atau kalau dividen kan tidak ada kerugian ya. Kalau properti ini ada kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Nah, itu harus masuk di dalam laporan laba rugi kerugian dan keuntungan tersebut. Kalau keuntungan nanti dia menjadi pendapatan, atau kalau kerugian menjadi sebagai beban ya. Ini ada contohnya dividen properti. PT QRS melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta dengan mengumumkan dividen properti ya, tanggal 12 Desember 2012 untuk didistribusikan tanggal 22 Januari 2013 kepada pemegang saham ya, yang tercatat pada 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 200 juta. Nah, ini dia bentuknya investasi sekuritas ya. Nah, kita lihat di jurnalnya. Pertama, tanggal pengumuman. Kerugian atau kita menentukan kerugian ya nilainya di sini 300 ya. Kemudian investasi sekuritasnya. Nah, ini teman-teman, di sini investasi sekuritasnya itu kan 300 ya, 300.000. Sementara itu nilai sekuritasnya tersebut itu kan 200.000 ya. Jadi kan diakui itu sebagai kerugian atau keuntungan ya, sebesar 100.000 kan 300 juta selisih dengan 200 juta kan ada 100 juta tuh, itu adalah kerugian atas selisih nilai sekuritasnya. Nah, kemudian baru kita catat adalah laba ditahannya. Laba ditahannya dicatat sesuai dengan nilai wajar sekuritas tersebut. Sekuritasnya itu nilai wajarnya adalah 200.000 ya, kemudian utang dividen properti 200.000. Kemudian tanggal 22 Januari kita melakukan pembayaran ya, pembayaran terkait dengan bahasa pembayaran ini lebih kepada penyerahan ya investasi sekuritas tersebut gitu ya, bukan dalam bentuk kas ya, karena ini kan dividennya dividen properti. Jadi kita balikkan saja jurnalnya, utang dividen properti, kemudian investasi sekuritas sebesar berapa? 200.000. Kemudian selanjutnya adalah dividen likuidasi, dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan ya, dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Dividen likuidasi lebih mengimplikasikan return atas modal investasi dari profit yang dihasilkan perusahaan. Itu yang dikatakan dividen likuidasi ya, lebih kepada profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini contohnya dividen likuidasi. PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 220 juta. 220 juta ya.
pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pembagian modal. Jadi pertama kita catat nih, laba ditahan, ya, laba ditahan sebesar 100 juta ya, dan itu dipertimbangkan sebagai 100 juta sebagai pendapatan. Kemudian utang dividennya berapa? Ini bukan 2.200.000 ya, 220 juta ya, itu utang dividennya. Kemudian selisihnya itu agio saham biasa atau disagio saham biasa sebesar 120 juta. Ini saat pengumuman. Kemudian saat pembayarannya tinggal bayar kas. Kasnya berapa? 220 juta. Ya, 220 juta ya. Kemudian utang dividennya 220 juta, kemudian kasnya yang dikeluarkan 220 juta. Kemudian selanjutnya adalah dividen saham. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun. Tidak ada kas masuk dan keluar ya. Misalnya begini, pro rata itu misalnya sahamnya diterbitkan 100.000. Ada pemegang saham yang kepemilikannya 30%, maka dia hanya dapat 30% dari 100.000 tersebut. Gitu, pro rata itu seperti itu. Kemudian ketika saham dividen kurang dari 20 atau 20% dari saham biasa, ya, beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan. Itu yang poin kedua dari saham. Karena dividen sahamnya kecil gitu ya. Ketika saham dividen lebih, dividen saham itu lebih dari 20-30% dari saham biasa yang beredar, maka nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham, dividen saham. Nah, kita contoh saja, lihat contohnya. PT UPW memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par 200 dan laba ditahan sebesar 700 juta. Saham biasanya 2 juta lembar nih, nilai parnya 200. Kemudian jika PT UPW mengumumkan 10% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 per lembar saham, maka pencatatannya adalah saat pengumuman. Nah, laba ditahan 60 juta ya. 60 juta itu nilainya dari 60 juta 300, yang terbitkan berapa? 10%. 600.000. Ya, benar kan? 2 juta, 60 juta ya, 600. Dia kan totalnya itu adalah 600 juta kan, sementara itu kan 10%, bisa berarti 60 juta. Saham biasa yang didapatkan berapa? Nilai partnya dikali itu, nilai partnya 10%, 10% ya, kan 2 juta dikali 2 itu kan 400 juta ya, dikali 10% itu kan dapat 40 juta. 2 juta lembar saham dikali 200 itu kan 400 juta dikali 10%, jadi kan 40 juta misalnya. Kemudian baru selisihnya 60 juta dikurang 40 juta itu adalah agio saham biasa. Itu pada saat pengumuman. Kemudian saat distribusinya ya tinggal membalikkan saja. Saham biasa yang didistribusikan sebesar 40 juta, kemudian saham biasa sebesar 40 juta. Nah, itu saja. Jadi sahamnya bertambah nih sebenarnya. Dari 2 juta ditambah 10%, dan 2 juta 10% itu berapa? Nah, itu jadi bertambah banyak jumlah sahamnya. Tetapi tidak ada aset yang keluar atau kewajiban yang dilunasi. Nah, ini selanjutnya ada contoh lainnya adalah PT UPW memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai 200, nilai parnya 200 dan laba ditahan 200 juta. Jika PT UPW mengumumkan 30% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 600.000 lembar saham tambahan penerbitan saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 lembar saham, maka pencatatannya adalah, nah ini sama ya, sebesar dari konsep yang tadi. Kita lihat tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang bagian ini nih. Nah ini. Nilai wajar tuh kurang 20-25% ya dari saham beredar, apakah dia lebih dari 20 atau 5% dari saham biasa yang beredar gitu. Oke. Jadi penjurnalannya ya seperti ini sama ya.
Laba ditahan dari 600.000 kali 200 itu nilai partnya 200 ya, 120 juta. Nah, biasa yang didapat distribusikan 120 juta juga. Kemudian tanggal distribusinya sama, tinggal dibalikkan saja jurnalnya. Saham biasa yang didapat distribusikan 120 juta, kemudian saham biasa 120 juta. Sederhana ya. Kemudian selanjutnya adalah share split. Share split ini adalah pemecahan saham ya. Saham itu bisa dipecah-pecah. Kalau dalam pemecahan saham ini tidak ada perubahan ya. Cuma nanti yang berubah itu adalah jumlah sahamnya semakin banyak, itu saja sih. Jumlah saham semakin banyak. Misalnya di sini saham biasa 2 juta lembar saham dengan nilai partnya 200. Kemudian dipecah ya. Dipecah menjadi 2. Berarti 2 juta menjadi 2 menjadi kan 4 juta lembar saham nih. Nilainya menjadi 100 kan. Dan 200 dibagi 2 kan menjadi 100 gitu. Tapi nilainya tetap saja sama. Coba tuh, 4 juta dikali 100 kan 400 juta. Namanya. 2 juta kali 200 kan 400 juta. Sama juga. Tuh. Jadi share split ini pemecahan saham tidak mempengaruhi ya jumlah nilai sahamnya. Nah, ini keterangan saja ya, nanti dilihat saja. Akuntansi hibah komoditas saya lewatkan ya. Nah, untuk penyajian di ekuitas, ya, teman-teman sudah tahu ya, untuk saham posisinya adalah di bagian likuiditas dan ekuitas. Jadi di sini terserah nih tempatkan di mana bagian lembar saham biasanya berapa, lembar saham preferennya berapa, nilai partnya berapa gitu ya, nilai laba ditahannya berapa gitu. Pokoknya bagian di neracanya ya, ini neraca. Ini contoh laporan perubahan ekuitas, teman-teman bisa lihat. Untuk penyajian pada etap saya lewatkan. Kemudian selanjutnya adalah analisis likuiditas ya. Ini sedikit saja untuk analisis ekuitas. Ekuitas itu ada tiga. Pertama adalah tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Ini formulanya adalah laba bersih dikurang dividen preferen bagi rata-rata pemenang equity. Ekuitas semuanya ya. Equity rata-rata ekuitasnya berapa? Kemudian ada namanya adalah rasio payout. Rasio payout ini caranya adalah dividen cash dibagi dengan laba bersih dikurang dividen preferen. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah nilai buku per lembar sahamnya. Cara menentukannya adalah ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Nah, ini contohnya ya. PT XYZ memiliki laba bersih 200 juta, mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar 50 juta, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 1 miliar. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas berapa? Laba bersih kurang saham preferen. Laba bersihnya 200 juta kan, kurang saham preferennya 50 juta kan. Nah, dibagi dengan 1 miliar. Rata-rata ekuitas pemegang sahamnya berapa? 1 miliar rata-ratanya kan. Jadi dapatlah 19% tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Nah, rasionya apa perannya? Rasio ini menunjukkan seberapa banyak dolar dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan pemilik. Gitu. Itu maksud dari rasio ini. Kemudian ini ada contoh berikutnya, PT XYZ memiliki dividen cash sebesar 200 juta dan laba bersih sebesar 500 juta dan tidak ada saham preferen yang beredar. Jadi rasio payout ini adalah dividen cash bagi laba bersih kurang saham preferen. Jadi ini 200 juta dibagi 500 juta ya, karena saham preferen nggak ada, dapat 40%. Rasio ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh investor atas laba bersih perusahaan. Itu fungsi rasionya. Kemudian contoh satu lagi, PT XYZ memiliki 500.000 lembar saham biasa beredar dengan total nilai 300 juta. Maka nilai buku per lembar sahamnya adalah rumusnya ekuitas pemegang saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Jadi itu tadi ekuitasnya 300 juta dibagi dengan lembar saham biasa yang beredar itu 500.000 lembar. 500.000 lembar. Dapatlah nilai buku sahamnya itu adalah Rp 600. Ini menunjukkan akan jumlah yang akan diterima oleh setiap lembar saham jika perusahaan dilikuidasi ya, berdasarkan jumlah yang dilakukan dan neraca. Jadi nilai buku ini kalau misalnya perusahaan tersebut dilikuidasi, maka dia akan mendapatkan sahamnya itu dengan nilai Rp600. Oke,
Itu saja teman-teman semuanya terkait dengan materi, kita terkait dengan ekuitas. Ini saya sudah jelaskan dari topik yang pertama dengan sampai dengan topik yang terakhir ya. Ini nanti teman-teman silakan mempelajari kembali, nanti slide-nya akan saya share.